Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Analisis Kriteria Investasi. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan seluruh anggota kelompok kami. Yang pertama ada Cika Tamala Putri Lubi, saya sendiri. Yang kedua ada Citi Sanggarwati. Yang ketiga ada Ella Pratiwi. Yang keempat ada Almadea. Yang kelima ada Syafrizal. Yang keenam ada Anissa Nurhalijah. Yang ketujuh ada Aulia Putri. Yang kedelapan ada Aisyah Ramadhani Harahap. Yang kesembilan ada Uswatun Hafina Nasution. Dan yang kesepuluh ada Iftitah Sohia. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan tentang kriteria investasi. Untuk kriteria investasi itu digunakan untuk mengukur manfaat yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan dari suatu proyek. Untuk mengetahui kriteria tersebut digunakan analisis finansial. Analisis finansial itu apa? Analisis finansial adalah suatu analisis yang membandingkan antara biaya dan manfaat untuk menentukan apakah suatu proyek akan menguntungkan selama umur proyek. Itu dari Husnan dan Muhammad 2005. Dan untuk kriteria investasi yang digunakan itu ada 7. Ada 7 poin. Yang pertama itu ada Net Present Value atau NPV. Yang kedua itu ada Internal Rate of Return atau IRR. Yang ketiga ada Net Benefit Cost Ratio. Yang keempat ada Gross Benefit Cost Ratio. Yang kelima ada Profitability Ratio. Yang keenam ada Payback Period. Yang ketujuh ada Break Even Point. Net present value adalah hasil perhitungan selisih antara pemasukan dan pengeluaran. Nah, rumus net present value itu terbagi menjadi dua rumus, yaitu yang pertama NPV. NPV sama dengan sigma NBI per 1 tambah I pangkat N, atau bisa juga dengan NPV sama dengan sigma BI kurang CI sama dengan sigma NBI. Apabila net present value lebih kecil dari 0, maka usaha atau proyek tersebut feasible atau layak digunakan. Yang kedua, NPV lebih kecil dari 0, maka usaha atau proyek tersebut tidak layak untuk dilakukan. Yang ketiga, net present value sama dengan 0, maka proyek tersebut berada di dalam keadaan break even point atau BEP, di mana TR sama dengan TC dalam bentuk present. Baiklah, saya akan membahas mengenai contoh perhitungan dari Net Present Value atau NPV. Di mana contoh soalnya yaitu ada seorang pengusaha yang merencanakan membangun sebuah industri pertanian, dan berdasarkan hasil penelitian tersebut, industri ini membutuhkan dana investasi sebesar 35 juta, di mana di tahun persiapan atau tahun ke-0 itu dibutuhkan dana alokasi sebesar 20 juta, dan di tahun pertama sebesar 15 juta. Dan kegiatan industri ini tuh mulai berjalan setelah 2 tahun dari pembangunan konstruksi. Dan untuk jumlah biaya operasi dan pemeliharaan berdasarkan rekapitulasi dari berbagai biaya itu terlihat dalam tabel, di mana tahun kedua itu sebesar 5 juta dan untuk tahun selanjutnya akan terlihat di dalam tabel yang akan kita buka nanti. Setelah itu untuk benefitnya untuk tahun kedua itu sebesar 10 juta dan untuk tahun selanjutnya akan juga terlihat di dalam tabel yang akan kita buka nanti. Jadi dari kasus ini kita akan mencari apakah rencana industri yang mengolah hasil pertanian ini itu layak untuk dikembangkan atau tidak jika dilihat dari segi net present value dengan diskon faktor sebesar 15%. Mari kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada tabel mengenai aplikasi perhitungan NPV dalam kasus yang sudah kita bahas tadi. Di kolom pertama ada tahun ke-0 sampai tahun ke-10, di mana tahun ke-0 ini merupakan tahun persiapan seperti yang tadi kita bahas. Tahun ke-1 dan tahun kedua itu merupakan tahun di mana kegiatan industri sudah mulai berjalan. Dan kolom selanjutnya ada kolom investasi. Seperti di soal juga, di tahun ke-0 dikatakan bahwa investasinya itu sebesar 20 juta atau di sini disebutkan 20.000. Tahun pertama ada sebesar 15.000. Dan tahun seterusnya tidak ada. Dan di kolom selanjutnya ada biaya operasional. Biaya operasional ini itu ada di tahun kedua di mana dimulai industri ini,
yaitu sebesar 5.000, dan tahun selanjutnya perkiraannya ada di dalam tabel seperti yang kita lihat ini. Dan kolom selanjutnya lagi ada total cost atau total biaya, di mana kolom ini merupakan penjumlahan dari biaya-biaya itu, yaitu dari total cost 20.000 ditambah 0 jadi 20.000, 15.000 ditambah 0 15.000, dan seterusnya sampai ke tahun ke-10. Dan untuk benefit seperti yang diketahui di soal juga, di tahun kedua itu sebesar 10.000, dan tahun ketiga sampai tahun seterusnya itu sudah ditentukan di soal seperti yang terlihat dalam tabel juga. Dan net benefit sama juga merupakan selisih antara total cost dengan benefitnya. Seperti 20.000, net benefit merupakan selisih antara benefit dengan total cost, yaitu benefit di tahun persiapan karena belum mulai industrinya masih 0 dikurang biaya, total biayanya 20.000 maka minus 20.000. Di tahun pertama 0 dikurang 15.000 maka minus 15.000, dan di tahun ketiga sudah ada mulai berjalan industri, makanya di 10.000 dikurang 5.000 maka net benefitnya 5.000. Dan seterusnya itu merupakan selisih sampai tahun ke-10. Dan untuk diskon faktor di kolom diskon faktor ini itu merupakan diskon faktor yang mana kita sudah belajar, bisa dilihat di halaman 230 di buku kita, itu merupakan diskon faktor. Kita akan mencari diskon faktor dari nilai ini di halaman 230. Itu bisa dilihat present value-nya apabila jumlah penerimaan sama dengan 1 dengan rumus P sama dengan 1 tambah I pangkat minus N, dimana kita harus menyocokkan N-nya saat N-nya 0 dan 18%, maka diskon faktornya itu 1,000 saat N-nya 1 dan 18%, maka diskon faktornya 0,8475 sampai seterusnya. Selanjutnya di tabel terakhir itu, di kolom terakhir ada present value, di mana present value ini merupakan perhitungan yang nantinya akan berguna saat menghitung net present value. Sebelumnya saya kasih tahu dulu, rumus net present value itu adalah sigma N, di mana I sama dengan 1, net benefit dikali 1 tambah I pangkat minus N, di mana rumus net present value sendiri ini merupakan net benefit dikali 1 tambah I pangkat minus N. Jadi untuk mencari net present value ini merupakan penjumlahan dari present value di setiap tahunnya. Jadi di tabel ini kita mencari net present value dulu di setiap tahunnya, dan kemudian kita jumlahkan, maka hasilnya itulah merupakan net present value. Di mana mencari kolom di present value ini dengan cara net benefit dikali diskon faktor. Jadi minus 20.000 dikali 1,000 sama dengan minus 20.000. Net benefit minus 15.000 dikali 0,8475 sama dengan minus 12.713. Selanjutnya tahun kedua 5.000 dikali 0,7182 sama dengan 3.591 sampai tahun ke-10. Nah, setelah itu kita baru bisa mencari net present value-nya atau NPV, di mana dengan cara menjumlahkan semua yang ada di kolom present value itu, yaitu sebesar 11.115,73. Jadi jika dibulatkan maka hasil akhir dari NPV itu adalah sebesar 11.115.000. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah NPV-nya itu lebih besar dari 0, maka dapat disimpulkan bahwa rencana untuk industri yang mengolah hasil pertanian tadi itu layak untuk dikembangkan karena nilai NPV-nya lebih besar daripada 0. Maka perencanaan tersebut layak untuk dijalankan atau go. Nah, kelebihan dari net present value itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu perhitungan net present value atau NPV sangat berguna untuk memahami potensi keuntungan dari suatu proyek investasi yang dilakukan saat menghitung modal. Nah, yang kedua, dapat melengkapi kelemahan dari metode payback atau period yang menggunakan konsep time value of money.
Yang ketiga, NPV sangat berguna untuk membantu pelaku bisnis seperti perusahaan dalam mengevaluasikan kelayakan bisnis dan investasi. Kelemahan dari net present value atau NPV itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu sensitivitas yang tinggi terhadap tingkat diskonto. Nah, dikarenakan metode perhitungan merupakan hasil penjumlahan beberapa arus kas yang sudah dihitung dengan tingkat suku bunga. Yang kedua, jika melakukan perhitungan dengan metode NPV, maka harus menebak biaya dari modal perusahaan di masa yang akan datang. Yang terakhir, perhitungan investasi dengan metode NPV umumnya hanya berfokus untuk proyek investasi dengan jangka pendek dibandingkan investasi jangka panjang. IRR merupakan suatu metode untuk memperhitungkan tingkat bunga dengan menyamakan present value dari semua aliran kas masuk dan semua aliran kas keluar dalam suatu proyek ataupun investasi. Secara sederhananya, IRR merupakan suatu diskon faktor yang menjadikan NPV dari semua arus kas sama dengan 0 dalam analisis arus kas yang telah dipotong. Pada dasarnya, perhitungan IRR ini sendiri menggunakan metode coba-coba atau trial dan error untuk menentukan mana NPV 1 sebagai NPV positif dan mana NPV 2 yaitu NPV yang hasilnya negatif. Oleh karena itu, timbullah rumus IRR seperti dalam slide, yaitu I1 yaitu diskon faktor menghasilkan nilai NPV positif ditambah NPV 1 yaitu NPV yang bernilai positif dibagi dengan NPV 1 dikurang NPV 2. NPV 2 merupakan NPV yang bernilai negatif dikali dengan I2 dikurang I1. I2 merupakan diskon faktor yang menghasilkan NPV negatif. Adapun untuk kriteria penilaian investasi dalam IRR ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, jika IRR lebih kecil dari social opportunity cost of capitalnya, berarti bahwa suatu investasi atau proyek tersebut tidak layak dijalankan secara finansial. Yang kedua, jika IRR sama dengan social opportunity capital cost of capitalnya, maka usaha atau investasi tersebut dalam keadaan break even point. Dan yang terakhir, jika IRR lebih besar dari social opportunity cost of capitalnya, berarti bahwa suatu usaha atau investasi tersebut layak dijalankan secara finansial. Selanjutnya kita masuk ke dalam aplikasi perhitungan IRR dalam kasus 1, di mana kasus 1 ini merupakan kasus yang sama dengan mencari NPV sebelumnya. Berikut dapat dilihat dalam tabel ada tahun, net benefit, diskon faktornya diskon faktor 18%, present value, diskon faktor 24%, dan present value. Di mana untuk diskon faktor 18% kebetulan di NPV sebelumnya sudah menghasilkan nilai NPV yang positif. Sesuai dengan konsepnya, kita harus mencari satu nilai NPV yang positif dan satu nilai yang negatif. Oleh karena itu, kita tinggal mencari nilai NPV yang negatif, yaitu pertama-tama dengan menetapkan nilai diskon faktornya yang lebih tinggi dari diskon faktor yang pertama, yaitu di sini sebesar 24%. Kemudian kita cari present value-nya, sama seperti sebelumnya, itu mengalihkan net benefit dengan diskon faktornya. Kemudian diperolehlah hasil NPV-nya yang merupakan penjumlahan dari semua present value dari tahun ke-0 sampai tahun ke-10. Setelah kita mendapatkan angka mana NPV positif, mana NPV negatif, baru kita dapat mengaplikasikannya ke dalam rumus yang telah saya sebutkan tadi, yaitu menjadi 0,18 ditambah 11.114 dibagi 11.114 ditambah 48. Karena kan rumusnya tadi dibagi NPV 1 dikurang NPV 2. Nah, NPV 2-nya ini kan negatif. Jadi makanya di sini 11.114 jadinya ditambah 48 dikali dengan 0,24 dikurang 0,18 sehingga diperoleh hasil IRR-nya sebesar 0,23974 atau 23,97%.
yang mana berdasarkan kriteria investasi IRR itu IRR sebesar 23,97% dan social opportunity cost of capitalnya sebesar 18%. Ini berarti IRR lebih besar dari SOCC. Dengan demikian, proyek dan investasi tersebut layak dijalankan sesuai dengan metode perhitungan IRR. Baiklah, selanjutnya untuk mengenai hubungan dan kelebihan serta kelemahan akan disampaikan oleh teman saya, Citi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang grafik hubungan antara NPV dengan IRR. Pada dasarnya, hubungan antara NPV dengan IRR terlihat pada faktor diskonto atau discount rate yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari suatu investasi. Jika dilihat dalam grafik ini, bahwasannya NPV 1 itu sebesar 11.114 dan NPV 2 itu sebesar minus 48. Dengan diskon faktor pertama sebesar 18% pada tingkat IRR sebesar 23,97%, menunjukkan NPV sama dengan 0. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang kelebihan serta kelemahan dari IRR. Tapi yang pertama kita akan bahas kelebihannya dulu. Yang pertama yaitu dapat mempertimbangkan konsep value of money serta risiko arus kas yang terjadi di kemudian hari. Yang artinya, dengan menggunakan metode IRR ini dapat diketahui potensi laju pengembalian modal secara akurat serta dapat memahami atau menghitung tingkat pengembalian dari modal investasi tersebut tinggi atau tidak. Kemudian yang kedua, membantu investor dalam mengetahui kelayakan investasi. Yang artinya dengan menggunakan metode ini, para investor jadi memiliki acuan sebagai dasar pertimbangan ketika hendak berinvestasi di perusahaan maupun deposito. Artinya perusahaan tersebut layak atau tidak untuk mereka melakukan investasi. Kemudian ada kelemahan dari IRR. Yang pertama yaitu metode IRR ini membutuhkan waktu untuk menghitung, termasuk menghitung cash flow yang tidak bisa didistribusikan secara merata. Kemudian yang kedua, metode perhitungan IRR ini tidak dapat mengidentifikasi ukuran investasi ke dalam berbagai jenis proyek yang bersaing dengan tingkat keuntungannya. Kemudian yang ketiga, sebuah prinsip investasi bertentangan dengan hasil perhitungan IRR. Dikarenakan jika berbicara tentang investasi memang pasti akan selalu ada risiko. Semakin tinggi risiko, maka akan semakin tinggi pula tingkat pengembalian atau keuntungannya. Baiklah, pembahasan selanjutnya mengenai kriteria investasi net benefit cost ratio atau yang biasa disingkat dengan net BC. Net benefit cost ratio adalah perbandingan antara jumlah net benefit yang telah didiskon positif dengan net benefit yang telah didiskon negatif. Jika digambarkan secara matematis, maka rumus dari net benefit cost ratio tampak pada slide sebagai berikut, di mana net benefit cost ratio adalah net benefit yang telah didiskon yang bernilai positif dibagi dengan jumlah net benefit yang telah didiskon yang bernilai negatif. Di mana kriteria keputusan dari net benefit cost ratio adalah apabila nilai net benefit cost ratio lebih besar daripada 1, maka proyek yang direncanakan layak untuk dijalankan. Namun sebaliknya, apabila nilai net benefit cost ratio lebih kecil daripada 1, maka proyek atau gagasan usaha yang telah direncanakan dikatakan tidak layak untuk dijalankan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aplikasi perhitungan net benefit cost ratio, di mana pada pembahasan kali ini kita menggunakan contoh kasus yang sama pada perhitungan sebelumnya, yaitu contoh kasus 1, mengenai rencana pembangunan sebuah industri yang mengelola hasil pertanian. Langsung saja masuk pada pembahasan tabel 1 yang tampak pada slide sebagai berikut. Tabel ini menyajikan informasi mengenai investasi. Informasi ini sudah terdapat pada soal, kemudian informasi mengenai biaya operasi juga sudah terdapat pada soal. Total cost itu diperoleh dari jumlah investasi ditambah dengan biaya operasi. Kemudian benefit juga sudah terdapat informasinya pada soal. Selanjutnya jumlah net benefit itu diperoleh dari benefit dikurangi dengan total cost. Tabel sebagai berikut menggunakan satuan ribuan rupiah. Langsung saja
Langkah pertama yaitu kita menghitung net benefit-nya. Contoh pada tahun ke-0 diketahui bahwasannya jumlah benefit tahun ke-0 masih belum ada yaitu 0, sedangkan total cost-nya adalah 20.000. Maka net benefit 0 dikurangin 20.000 sama dengan minus 20.000. Minus 20.000 ini akan dicari berapa present value-nya jika menggunakan diskon faktor 18%. Nah, diskon faktor 18% untuk tahun ke-0 itu adalah 1,00. Untuk data diskon faktor dapat dilihat pada buku, itu ada di halaman 230 lampiran 2D, di mana jumlah penerimaan ini sama dengan 1. Langsung saja dikalikan net benefit minus 20.000 dengan diskon faktornya pada tahun ke-0 yaitu 1,00, maka hasil dari present value-nya minus 20.000. Begitu juga untuk tahun seterusnya, yaitu tahun ke-1, diketahui bahwasannya investasinya yang dikeluarkan sejumlah 15.000, kemudian ada total cost 15.000, maka net benefit-nya yaitu masih belum diperoleh pada tahun ke-1, yaitu benefitnya sama dengan 0. Maka net benefit adalah 0 dikurangin total cost, yaitu 15.000, maka net benefit adalah minus 15.000. Kemudian minus 15.000 ini dikalikan dengan diskon faktornya, yaitu 0,8475. Maka dihasilkan nilai present value atas net benefit pada tahun ke-1, yaitu minus 12.713. Kemudian seterusnya kita akan menghitung nilai present value dari tahun ke-0 sampai tahun ke-10. Setelah selesai untuk menghitung nilai present value-nya, maka dapat dihitung nilai net benefit cost ratio-nya. Net benefit cost ratio sama dengan jumlah dari net benefit yang telah didiskon yang bernilai positif. Jika kita lihat pada tabel, maka kita jumlahkan nilai dari present value tahun kedua sampai dengan tahun ke-10, karena untuk tahun ke-0 sampai tahun ke-1 itu nilainya adalah negatif. Kita jumlahkan 3.591 ditambah 3.652 sampai dengan tahun ke-10, yaitu 6.115, maka akan diperoleh hasilnya net benefit yang telah didiskon bernilai positif adalah 44.825.582. Kemudian dibagikan dengan total atau jumlah dari net benefit yang telah didiskon namun yang bernilai negatif. Jika kita lihat pada tabel, maka dapat diketahui bahwasannya nilai net benefit yang bernilai negatif yang telah didiskon itu ada pada tahun ke-0 dan tahun ke-1, karena pada tahun 0 dan 1 ini masih belum diperoleh benefit atas proyek atau usaha yang direncanakan, yaitu nilainya pada tahun ke-0 minus 20.000 ditambah dengan nilai net benefit yang telah didiskon pada tahun ke-1, yaitu minus 12.713 atau 12.713. Maka akan dihasilkan jumlah dari nilai net benefit yang telah didiskon yang bernilai negatif adalah 32.711.870. Informasi lagi bahwasannya nilai pada tabel yang tampak pada slide sebagai berikut itu dalam satuan angka ribuan rupiah. Kemudian 44.825.582 dibagi dengan 32.711.870, itu maka akan dihasilkan nilai net benefit cost rasionya adalah sebesar 1,3703 atau dibulatkan menjadi 1,37. Maka berdasarkan angka tersebut, angka ini didapatkan, dapat disimpulkan bahwasannya net benefit cost rasionya nilainya lebih besar daripada 1. Jika net benefit cost ratio lebih besar daripada 1, dapat diartikan bahwasannya proyek tersebut layak untuk dikerjakan atau feasible. Namun dalam hal ini balik lagi tergantung pada keputusan investor. Selanjutnya yaitu kita membahas mengenai kelebihan dan kelemahan dari net benefit cost ratio. Kelebihan yang pertama yaitu jika menggunakan net benefit cost ratio dapat mengetahui berapa rasio keuntungan yang akan didapatkan hanya dengan memperhitungkan jumlah manfaat yang didapat dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Karena tadi kan
untuk net benefit cost ratio itu akan menggambarkan berapa kali lipat manfaat atau benefit yang diperoleh atas total cost yang dikeluarkan untuk suatu proyek atau gagasan usaha yang telah direncanakan. Maka dengan membandingkan dua perhitungan tersebut dapat diketahui rasio keuntungan yang akan diperoleh. Kemudian kelebihannya dengan kita mengetahui rasio keuntungan yang akan didapat, maka secara dapat dikatakan bahwasannya metode ini juga nantinya akan dapat memperhitungkan aliran kas selama umur proyek investasi. Selanjutnya yaitu kelemahan dari net benefit cost ratio. Kriteria investasi ini memerlukan waktu yang lama karena harus mengidentifikasi semua biaya terlebih dahulu. Biaya-biaya yang dikeluarkan atau yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu proyek atau gagasan usaha yang telah direncanakan. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu analisa benefit cost ratio ini hanya memvisualisasikan suatu proyek menjadi sebuah angka yang sederhana, di mana keberhasilan atau kegagalan sebuah proyek padahal sebenarnya juga dipengaruhi oleh banyak faktor dan dapat dirusak oleh peristiwa yang tidak terduga. Bukan hanya sekedar angka pendapatan dan angka modal yang dikeluarkan. Artinya, memang nilai kriteria investasi dari net benefit cost ratio ini hanya memperhitungkan atau menganalisis dari segi finansialnya saja, namun tidak menganalisis faktor-faktor lainnya selain dari finansial atau angka pendapatan dan angka modal yang dikeluarkan. 4. Ada analisis kriteria investasi gross benefit cost ratio. Analisis gross benefit cost ratio biasanya digunakan untuk melihat perbandingan antara penerimaan atau benefit dari suatu investasi dengan seluruh pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan selama investasi tersebut berjalan. Rumus gross benefit cost ratio sama dengan sigma BI dikali 1 tambah I pangkat min N dibagi sigma CI dikali 1 tambah I pangkat min N. Atau lebih singkatnya, gross benefit cost ratio sama dengan total benefit setelah didiskon factor dibagi total cost atau biaya setelah didiskon factor. Pengambilan keputusan gross benefit cost ratio ada 3. Yang pertama, jika hasil gross benefit cost ratio lebih dari 1, maka investasi tersebut layak untuk dijalankan. Yang kedua, apabila hasil dari gross benefit cost ratio kurang dari 1, maka investasi tersebut tidak layak untuk dijalankan. Dan yang ketiga, apabila hasil gross benefit cost ratio sama dengan 1, maka investasi tersebut dalam keadaan BEP, atau bisa dibilang investasi tersebut tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Contoh perhitungan gross benefit cost ratio berdasarkan kasus 1 sebelumnya dapat kita lihat dari tabel. Benefit didapatkan dari tahun kedua sampai tahun ke-10 investasi, di mana benefit tersebut dikalikan dengan diskon factor sebesar 18%. Hasil benefit secara keseluruhan setelah didiskon factor adalah sebesar 69.078. Sedangkan cost atau biaya yang dikeluarkan selama investasi dapat kita lihat dari tabel, dimulai dari awal investasi sampai tahun ke-10, di mana biaya atau cost tersebut dikalikan dengan diskon factor sebesar 18%, yang mana hasil total cost setelah diskon factor adalah sebesar 57.965. Berdasarkan hasil sebelumnya, maka kita dapat mencari gross benefit cost ratio-nya dengan menggunakan rumus gross benefit cost ratio sama dengan total benefit setelah didiskon factor dibagi total cost setelah didiskon factor. Maka gross benefit cost ratio sama dengan 69.078 dibagi 57.965, yang mana hasilnya adalah 1,1917. Berdasarkan hasil gross benefit cost ratio sama dengan 1, maka dapat dikatakan investasi tersebut layak untuk dijalankan. Profitability ratio merupakan rasio perbandingan antara jumlah keuntungan yang dihasilkan investor atau investasi dengan biaya modal yang dikeluarkan.
Profitability ratio ini memiliki rumus PR sama dengan sigma BI dikurang sigma OMI, di mana I itu sama dengan 1 dibagi dengan sigma I, di mana B itu adalah nilai benefit setelah didiskon, OM itu biaya operasi setelah didiskon, dan I itu investasi setelah didiskon. Kriteria pengambilan keputusan profitability ratio ini ada 2, yaitu apabila nilai PR lebih besar daripada 1, artinya investasi itu layak. Begitu sebaliknya, apabila nilai PR lebih kecil daripada 1, artinya investasi itu tidak layak. Perhitungan profitability ratio dengan menggunakan kasus yang sama pada kasus sebelumnya, di mana jumlah OM atau biaya operasi itu adalah 25.253 yang bisa kita lihat di tabel. Jumlah benefitnya itu adalah 69.078 dan nilai investasinya itu 32.712, di mana itu nilai yang telah didiskon. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya, di mana rumusnya itu adalah PR sama dengan sigma B dikurang sigma OM per sigma I, yaitu 69.078 dikurang 25.253 dibagi dengan 32.712, di mana PR-nya itu adalah 1,3397 atau 1,34. Artinya dengan menggunakan profitability ini, nilai profitability ratio adalah lebih dari 1, artinya investasi ini layak. Kelebihan profitability ratio, mempertimbangkan time value of money, menentukan tingkat bunga yang akan dipakai dari awal sesuai dengan tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan kekayaan pemegang saham. Kelemahannya itu adalah bisa memberikan keputusan yang investasi yang salah, terutama pada proyek eksklusif dengan unsur ekonomi dan skala yang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang payback period atau PBP. PBP adalah jangka waktu tertentu yang menunjukkan terjadinya arus penerimaan secara kumulatif, sama dengan jumlah investasi dalam bentuk present value. Analisis PBP dalam studi kelayakan perlu juga ditampilkan untuk mengetahui berapa lama usaha atau proyek yang dikerjakan baru dapat mengembalikan investasinya. Semakin cepat dalam pengembalian biaya investasi sebuah proyek, semakin baik proyek tersebut karena semakin lancar perputaran modal. Berikut rumus PBP adalah TP1 ditambah sigma I bar I kurang N sigma B bar ICP min 1 per B bar P, di mana PBP sama dengan payback periode, TP-1 sama dengan tahun sebelum terdapat PBP, I bar I sama dengan jumlah investasi yang telah didiskon, B bar ICP sama dengan jumlah benefit yang telah didiskon sebelum payback period, B bar P sama dengan jumlah benefit pada payback period berada. Berdasarkan pada hasil perhitungan diskon faktor pada tabel dalam kasus 1, besarnya nilai PBP dihitung sebagai berikut. Dapat dilihat dari tabel, PBP sama dengan TP-1 ditambah sigma I bar I dikurang sigma bar BICP min 1 per B bar P. PBP sama dengan 5 ditambah 32.712 dikurang 29.137 per 7.778. PBP sama dengan 5 tambah 0,4596 sama dengan 5 tahun 5 hari 15 hari.
Mengapa diambil pada tahun kelima? Karena jumlah investasi untuk nilai TP-1 dihitung secara kumulatif dari nilai benefit yang telah didiskon. Masih di bawah jumlah investasi atau di bawah 35 juta. Pada tahun kelima, kumulatif benefit yang berada di bawah jumlah investasi yang telah didiskon. Apabila diambil pada tahun ke-6, jumlah benefit sudah lebih besar dari jumlah investasi. Untuk nilai B bar P, yaitu jumlah benefit pada PBP sebesar 7.778 pada tahun ke-6. Terdapat jumlah kumulatif benefit sama dengan jumlah investasi. Berikut adalah kelemahan dan kelebihan dari PBP. Kelebihannya yang pertama, dapat digunakan untuk mengetahui jangka waktu yang diperlukan untuk pengembalian investasi yang punya resiko besar dan sulit. Yang kedua, bisa memilih yang jangka waktu pengembaliannya cepat. Yang ketiga, cara menghitung cukup sederhana. Kelemahannya yang pertama, tidak memperhitungkan penerimaan investasi yang diperoleh setelah periode pengembalian tercapai. Yang kedua, tidak bisa memberi informasi soal tambahan value untuk perusahaan. Yang ketiga, digunakan untuk mengukur kecepatan pengembalian dana. BEP atau break even point adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Total keuntungan dan kerugian berada pada posisi 0, di mana suatu kondisi tidak untung maupun tidak rugi, tetapi juga tidak balik modal. Rumus mencari BEP seperti terlihat pada slide. Aplikasi perhitungan BEP break even point dalam kasus 1. Contoh kasus 1. Contoh kasus 1 sama dengan kasus-kasus sebelumnya, yaitu tentang industri yang mengelola hasil pertanian. BEP sama dengan tahun sebelum terdapat BEP 8 tahun. Kenapa 8 tahun? Karena jumlah investasi tidak boleh melebihi, berarti diambil jumlah benefitnya itu di tahun ke-8 ditambah jumlah total cost yang didiskon. Jumlah total cost yang didiskon itu ada 57.965 seperti terlihat pada slide, dikurang jumlah benefit yang telah didiskon sebelum BEP. Itu didiskon dijumlahkan dari tahun kedua sampai tahun ke-8 sampai tahun ke-9, dibagi jumlah benefit pada BEP berada, yaitu 8.118. Terlihat di slide di tahun ke-9, diambil setahun setelah didiskonnya. Sama dengan BEP sama dengan 8 ditambah 0,6432. Jadi hasil dari BEP-nya yaitu 8 tahun 7 bulan 22 hari. Kelebihan break even point yaitu 1. Memberikan dasar yang jauh lebih kuat untuk menentukan harga pokok. Yang kedua, menetapkan target pendapatan. Yang ketiga, mengurangi resiko. Yang keempat, mendapatkan pendanaan. Baiklah, untuk kesimpulan dari analisis kriteria investasi bisa kita lihat dari tabel 31, yaitu hasil perhitungan kriteria investasi proyek pembukuan industri yang mengolah hasil-hasil pertanian. Untuk kriteria investasi yang pertama itu ada net present value atau NPV dengan menghasilkan NPV sebesar 11.150. Dengan demikian, keterangannya NPV lebih besar dari 0, berarti gagasan usaha atau proyek layak untuk dijalankan. Yang kedua itu ada internal rate of return atau IRR dengan hasil IRR 23,97% dan SOCC sebesar 18%. Dengan keterangan berarti IRR lebih besar dari SOCC, berarti gagasan usaha proyek layak untuk dijalankan juga. Lalu yang ketiga itu ada net benefit cost ratio atau net BC dengan menghasilkan angka 1,37 dan net BC lebih besar dari 1, berarti gagasan usaha atau proyek layak untuk digunakan. Dan yang keempat ada gross benefit cost ratio atau gross BC, itu mendapatkan hasil gross BC-nya itu dengan angka 1,19.
berarti gross BC lebih besar dari 1, berarti gagasan usaha atau proyek layak untuk dijalankan juga. Yang kelima itu ada profitability ratio atau PR dengan menghasilkan angka 1,34. Berarti keterangannya PR lebih besar dari 1, berarti gagasan usaha atau proyek layak juga untuk digunakan. Untuk kesimpulan hasil analisis payback period atau PBP dan break even point atau BEP atas studi kasus rencana pembukaan industri yang mengolah hasil-hasil pertanian yang terdapat pada bab 2, bahwasannya menghasilkan kesimpulan pengembalian modal dan biaya-biaya lainnya dicapai selama 8 tahun, 7 bulan, dan 22 hari. Waktu pengembalian investasi atau PBP atas proyek tersebut adalah selama 5 tahun, 5 bulan, 15 hari pada saat TR sama dengan 1 sebesar Rp32.712 dalam bentuk present value. Baiklah, itulah hasil presentasi kami dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.